Iya, kalau bahas soal mensrea memang ini nggak akan selesai-selesai gitu. Karena panjang banget pembahasan. Panjang banget. Acaranya sendiri kan 2 jam lebih Iya. begitu ya. Terus dari akhir Desember kemarin sampai sekarang udah mau akhir Januari juga perbincangannya makin melebar kemana-mana begitu. Dan sudah langsung ditanggapi oleh Wapres Gibran. Tapi Wapres nanggapinya santai aja, kayaknya nggak perlu saling lapor gitu, nggak perlu. Kemudian juga menanggapi hanya dengan memberikan video yang menggunakan lagu yang pernah dinyanyikan oleh Panji, ya kan? Iya, di awal itu. Nah, kita akan melihat bagaimana tanggapan Wapres yang terlihat santai terhadap kritikan dari komika Panji. Kita membahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yusak Farhan, pengamat politik. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Yusak. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak. Sehat ya? Sehat. Mbak. Dan juga yang akan mencermati bagaimana pergerakan dari komentar netizen, apakah lebih positif atau negatif. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis Drone Emprit. Selamat pagi Mas Nova. Pagi, sehat ya? selalu ya. Sehat. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi Mas Uki, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi kawan-kawan. Baik, saya langsung ke Mas Uki ya. Mas Uki, kalau dilihat Boleh. kemarin responnya Mas Gibran kan lancar aja seperti biasa begitu. Santai aja gitu ya. Nah, Anda ngelihatnya gimana? Apakah memang setiap kritikan selalu ditanggapi seperti itu sama Mas Gibran atau ini karena spesialnya karena Panji aja gitu? Ya, begini, kalau kita melihat ke belakang semenjak pemilu atau bahkan sebelum pemilu misalnya ya, Mas Gibran itu kan adalah seorang politisi ya, dapat dikatakan seperti itu, masih muda dan juga pertama sering diremehkan ya. Waktu lagi pemilu 2024 kemarin misalnya, beliau itu dipanggil Samsul kalau nggak salah ya, Asam Sulfat misalnya seperti itu. Lalu kemudian juga pernah juga diremehkan, dikatakan misalnya masih hijau, belum tahu apa-apa, minim pengalaman, diragukan, dan lain-lain dengan bahasa-bahasa yang ya sebenarnya maksudnya mengkritik, tapi mungkin bagi sebagian pendukung itu disebut atau dianggap sebagai sebuah penghinaan. Dan sebenarnya dengan adanya kemudian di sini kritik Mas Panji yang bagi sebagian kalangan juga disebut penghinaan fisik ya, karena disebut ngantuk dan terutama ini ditanggapi secara cukup serius saya pikir itu oleh Dr. Tompi karena ini disebut memang ada bawaan lahir yang kemudian tidak pantaslah kemudian untuk dihina karena ini adalah sebuah bawaan fisik ya, dan bawaan fisik ketika dijadikan bahan olok-olok itu disebut body shaming, itu tidak pantas dihina. Dan Mas Gibran pun juga santai-santai saja. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat kepada tren historis daripada sikap Mas Gibran ketika menghadapi kritikan ya, apabila kritikan tersebut dibingkis dengan kalimat-kalimat yang ya bagi pendukungnya itu disebut penghinaan atau menyinggung hati, Mas Gibrannya sendiri santai-santai saja. Jadi kita syukur ya memiliki Wapres yang di sini satu tidak anti kritik, dua tidak baperan, ketiga bahkan mengajak pendukung-pendukungnya untuk bersikap sesantai Mas Wapres itu sendiri. Gitu. Jadi tidak saling lopar-lapor begitu ya. Jadi supaya santai saja, tanggapi ini secara humor ya. Kalau memang nggak suka ya nggak usah ditonton. Ya. Dan tidak pendek sumbu lah, kurang lebih demikian. Ya, Mas Uki, justru menariknya di situ bahwa ini kan sudah berkali-kali Mas Wapres ya menanggapinya dengan santai begitu, tapi bisa dibilang tadi saya mengutip perkataan Anda ya, sumbu pendek dari para pendukungnya ternyata masih terus berulang juga. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya supaya ini tidak kembali terulang, Mas Uki? Ya, itu adalah sebuah premis yang tidak bisa kita hindari ya. Mas Gibran ini adalah seorang tokoh yang banyak pendukungnya. Beliau meraih 58% daripada suara rakyat Indonesia. Jadi ada pendukung yang biasa-biasa saja, ada pendukung yang militan, bahkan ada pendukung yang super militan. Begitu. Jadi ketika seseorang itu kemudian melakukan roasting, yang dimana roastingnya dianggap menyenggol-nyenggol fisik, dan ini masuk ke dalam kategori body shaming menurut sebagian orang, maka kemudian pasti ada reaksi gitu. Jadi bagi yang
kemudian melontarkan joke-joke yang katakanlah dark gitu ya. Kalau buat anak muda itu disebutnya dark joke. Ini ya siap-siap juga lah kemudian untuk menyambut reaksi-reaksi dari pendukung yang super militan tersebut. Dan kami pikir Mas Panji juga, saya sudah melihat ya responnya di video-video pendek yang beredar di media sosial, itu juga responnya juga cukup baik lah. Jadi ini adalah bagaimana ya? Ini adalah respon yang baik bagi masyarakat ya dari Mas Gibran untuk kemudian meredam daripada ketidakterimaan masyarakat yang mendukung Mas Gibran secara militan tadi. Jadi ini biasa-biasa saja kok. Apalagi stand up comedy itu kan berangkatnya dari keresahan ya. Stand up comedy itu berangkatnya dari keresahan, dan stand up comedy itu kadang-kadang memang joke-nya itu agak dark ya. Dan bagian dari stand up comedy itu adalah roasting. Begitu. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita juga ya, harusnya untuk tidak memanas-manasi lagi. Oke, sebenarnya kalau berbicara media sosial ini sebenarnya udah resiko ya. Apa yang kita tuliskan, kita lontarkan di media sosial akan direspon beragam oleh masyarakat. Tadi dikatakan Mas Uki, ya ini resiko dari komikanya Mas Panji. Jadi ada yang militan dan juga super militan yang juga mungkin akan menyerang Mas Panji juga. Tapi saya mau ke Mas Nova, bagaimana sih kita melihat pergerakan dari media sosial setelah memang mensrea ini ramai viral di media sosial, kemudian juga Mas Gibran akhirnya merespon dari kritikan komika Panji. Ini apa? Lebih ke positif atau negatif pergerakannya? Kalau kita lihat percakapannya setelah Tretan mengupload videonya di YouTube, itu justru perbincangan positif kepada Pak Gibran justru lebih tinggi tuh. Kita ngelihatnya seperti itu. Ada lebih dari 1000-an mention di media sosial. Lebih positifnya seperti apa? Contohnya? Misalnya ada 3 kata yang saya cermati cukup konsisten keluar. Pertama adalah santai. Yang kedua adalah berbesar hati atau negarawan. Lalu yang ketiga adalah biasa aja gitu. Jadi tanggapi biasa aja, tenang aja kayak gitu. Jadi dari 1000-an lebih mention di media sosial ini, kalau kita lihat mention ini kan sebenarnya tampilnya kan di YouTube ya. Tapi yang interaksinya paling tinggi justru adanya di TikTok. Gambar-gambar yang di YouTube itu dipotong-potong, diklip kayak gitu ya. Terus diangkat di TikTok dan mendapatkan engagement justru lebih tinggi. Nah kalau kita lihat lebih dalam lagi, komentarnya bagaimana sih di TikTok itu. Komentarnya juga cukup positif. Saya tidak mendapati ada banyak komentar negatif di TikTok. Tentu saja ada ya, tetapi tidak terlalu banyak gitu dibandingkan di kanal media sosial lainnya. Tapi positifnya ini lebih militan, lebih dari militannya Gibran, atau memang sebenarnya dari berbagai pihak? Enggak dari pendukung Gibran aja kok. Karena gini, ketika tapi bukan dari akun bot ya? Bukan bot, bukan buzzer ya? Bukan Organik berarti ya? Kalau saya lihat ini organik kok. Karena sejak Panji keluar, mensrea itu ramai booming. Sebenarnya publik di media sosial sudah terbagi menjadi 3 ketika berbicara tentang Gibran. Ketika berbicara tentang Panji dan Gibran gitu ya. Yang pertama yang katakanlah yang mendukung, mengkritik Panji. Lalu yang kedua mendukung Gibran, lalu yang ketiga mengkritik mengkritik dua-duanya. Lu ngapain ributin tentang mensrea, ngapain ributin tentang Gibran? Masih ada hal yang lebih banyak yang harus dijadikan perhatian. Kayak gitu. Kira-kira ada 3 kubu itu ya. Tapi kalau kita lihat pendukung Pak Gibran dan sekaligus juga mengkritisi Panji gitu, awalnya saya juga curiga jangan-jangan nih. Ternyata enggak. Justru kebanyakan adalah akun-akun organik, akun-akun yang pendukungnya juga 1000, 2000 gitu. Bahkan kita juga melihat tokoh-tokoh publik begitu yang akhirnya juga mendukung seperti Dr. Tompi dan seterusnya ya. Tetapi ada juga kritik pada Tretan nih, acaranya Tretan maksud saya. Pertama gini, jangan-jangan Mas Gibran tampil di Tretan ini karena berbagai strategi yang sudah dijalankan gagal semua. Pertama strategi pakai nama NU dan Muhammadiyah, gagal kata netizen kan gitu. Yang kedua pakai strategi menggunakan sholat kayak gitu, itu juga gagal tuh. Lalu yang ketiga strategi lainnya itu juga gagal. Nah, lalu Mas Gibran datanglah. Dan ketika Mas Gibran membahas mensrea justru dengan joke juga, dengan komik juga,
itu orang justru jadi lebih Simpati. memang lebih sempit. Loh, memang begini kok Gibran memang santai setiap harinya juga. Banyak yang berbicara begitu. Kayak gitu. Jadi dibalik betul-betul berbalik tuh sentimen negatif pada Gibran sangat ini di luar kebiasaan nih. Ini di luar kebiasaan, biasanya negatif terus kan. Iya. Nah, kalau yang ini di luar kebiasaan. Bahkan kasus ijazah juga kan disinggung juga tuh sama Gibran kan. Mana ya sertifikatnya ditunjukkan dong ke kamera. Itu juga kan mendapat simpati juga dari publik kayak gitu. Mas Yusak gimana ngelihatnya? Apakah ini betul strategi dari Gibran untuk menanggapi ini dengan santai? Ya justru ini titik balik Gibran untuk merecovery ya reputasi dan potensi elektabilitas dia. Dan ini kan terbukti, tadi sampaikan Mas Nova, ternyata sentimennya sangat positif ketika Gibran merespon Panji itu dengan tidak baperan. Sudahlah, anggap nggak pernah ada masalah kan gitu. Jadi memang kita melihat apa yang disampaikan Panji kan sebetulnya fakta ya. Dan itu kan sebetulnya diawali dengan kalimat, ada banyak yang memilih capres-cawapres karena tampang. Disebutlah nama Mas Ganjar karena ganteng kan, Mas Anies manis, Pak Prabowo gemoy, dan terakhir Mas Gibran ngantuk. Dan saya tidak melihat ke arah body shaming ya, tapi memang humor bernada satir itu kan dipakai karena macetnya komunikasi politik yang ada sejauh ini kan. Dan pada akhirnya stand up comedy itu berubah menjadi ya seolah seperti parlemen jalanan ketika fungsi-fungsi legislatif atau dewan itu macet kan. Dan apa yang disampaikan Panji menurut saya adalah keresahan kita semua kan. Apa yang direspon Gibran menurut Anda sudah tepat belum? Dalam Saya arti kira- ini menjadi ruang kebebasan berpendapat untuk publik sehingga responnya ya santai aja. Ya. Tidak ambil pusing begitu. Dengan kata lain Gibran ingin mengatakan inilah jaminan negara terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Jadi saya kira dengan statement Mas Gibran yang santai, dengan joknya yang seperti itu dan tidak menganggap bahwa Panji sedang merendahkan martabatnya, ini menunjukkan ya Gibran adalah wapres yang berkelas. Berkelas dalam konteks adalah mampu merespon kritik dengan sangat bijak dan baik. Dan tentu ini akan menjadi titik balik tadi, recovery di tengah gempuran elektoral yang menyerang bukan hanya Mas Gibran tapi juga bapaknya kan. Karena secara kultur kan ya Gibran tetap mewarisi gen politiknya Pak Jokowi sehingga tindak tanduk perilakunya ya kurang lebih mirip seperti Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi kurang apa diajak orang kan biasa-biasa aja kan, nggak pernah menaruh dendam dan lain sebagainya. Dalam konteks itu saya kira wajar kalau kemudian Gibran menempuh cara atau merespon yang lebih soft. Oke, berkaitan dengan tadi yang Mas Nova bilang, apakah memang timingnya ini juga tepat begitu? Melihat berbagai cara sudah dilakukan oleh cara seperti inilah cara yang tepat begitu. Kalau dari segi timing ini waktu yang tepat atau tidak, atau justru seharusnya dilakukan sebelumnya, sebelum ramai sekarang sudah ada laporan dan segala macam menurut Anda? Iya, saya kira timingnya sangat tepat ya. Cara Gibran merespon itu menemukan relevansinya di tengah isu liar soal ijazah palsu yang menerpa ayahnya, kemudian juga Mas Gibran sendiri. Jadi pada akhirnya sentimen publik kan berubah, yang tadinya negatif menjadi positif kan. Jadi ini saya kira menunjukkan tingkat kedewasaan atau cara berpolitik Gibran itu sendiri kan. Jadi secara politik saya kira Gibran akan dicatat sebagai wapres ya. Ya ungkapan ngantuk itu sebetulnya kan selain fakta ya, tidak berarti Panji sedang merendahkan martabat Mas Gibran, tapi kurang lebih Panji ingin mengatakan bahwa ya memang ngantuk itu bisa saja punya tafsir ya, misalnya Gibran dikritik karena kekosongan gagasan atau ide bagaimana menata Indonesia ke depan, kan bisa jadi tafsirannya ke arah sana kan. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ada unsur body shaming di situ. Oke, nanti saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, tadi Mas Nova sempat menyatakan apakah ini menjadi strategi dari Mas Gibran sendiri, berbagai cara dilakukan nampaknya nggak nyampe. Nah setelah sudah akhirnya menanggapi dengan santai, ini justru direspon dengan simpati oleh publik. Nanti seperti apa tanggapannya saat lagi ya, kita akan kembali saat lagi.